Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi ada di pasar nih. Kita lagi belanja stok untuk 1 minggu ke depan karena bahan-bahan makanan yang ada di kulkas sudah habis. Dan sekarang ini kita ke pasarnya inginnya jalan kaki saja sambil olahraga di pagi hari. Akhir-akhir ini aku lagi seneng banget ngajakin suami untuk beraktivitas jalan kaki, baik itu ke pasar ataupun misalnya hanya sekedar jalan kaki saja. Kenapa? Karena dengan berjalan kaki selain kita dapat sehatnya, terus kemudian bisa menikmati udara di pagi hari, serta bisa juga ngobrol secara santai dari hati ke hati bersama suami. Belanjaku kali ini aku sambil bercerita ya teman-teman. Jadi menurutku keharmonisan dari suatu rumah tangga itu perlu diperjuangkan. Nah, ceritaku kali ini bukan berarti aku sudah merasa lebih baik dari teman-teman semua ataupun merasa lebih jago, tapi di sini aku mau sharing tentang pendapatku dan tentunya aku pun sama sedang berjuang untuk mengaplikasikan apa yang menjadi harapan dan juga pendapatku ini. Mengenai keharmonisan rumah tangga tersebut, ternyata pada sebagian pasangan itu sudah terlupakan. Kenapa? Karena ketika mereka sudah merasa menjadi pasangan yang halal, jadi sudah merasakan ketenangan, terus kemudian mereka sudah merasa bahwa perjuangan-perjuangan untuk memberikan kenyamanan kepada pasangan, memberikan hal yang menarik untuk pasangan itu sudah diberikan ketika masa-masa sebelum menikah. Ditambah pula ketika sudah menikah ini biasanya suami dan istri sudah fokus dengan tugasnya masing-masing. Misalnya para suami sibuk dengan mencari nafkah, bagaimana caranya supaya bisa memberikan uang bulanan yang mumpuni untuk anak dan juga istrinya. Kemudian ketika para suami ini pulang kerja, mereka sudah kehabisan energi, sudah kelelahan karena melakukan berbagai macam pekerjaan yang dilakukan di tempat kerjanya. Dan bagi seorang istri disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan rumah tangga yang tidak ada beresnya, kemudian untuk mendidik dan merawat anak-anaknya. Dengan datangnya tanggung jawab yang baru sebagai suami dan juga istri, terkadang mereka menjadi lupa untuk menyediakan waktu bersama-sama. Kalau misalnya kita melihat pasangan muda-mudi yang belum menikah, biasanya mereka akan mencuri-curi waktu untuk senantiasa bisa bertemu dengan pasangannya. Walaupun masing-masing dari mereka itu sebenarnya punya pekerjaan dan juga kesibukannya tersendiri, tapi mereka akan mencari waktu untuk senantiasa bertemu. Nah, kenapa tidak ya untuk kita para pasangan yang sudah jelas-jelas halal, kemudian setiap kegiatan yang kita lakukan bersama dengan pasangan itu menjadi sebuah ibadah, kenapa kita tidak contoh para pasangan yang belum menikah tadi? Kita coba curi-curi waktu untuk senantiasa melakukan kegiatan secara bersama-sama. Bisa dengan melakukan kegiatan sederhana, yaitu misalnya minum kopi bersama-sama di pagi hari sebelum suami pergi kerja, atau di sore hari setelah suami pulang kerja, atau hanya sekedar nonton film kesukaan di rumah gitu tanpa harus ke bioskop, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang memang disukai oleh masing-masing. Dan jangan sampai kita yang sudah tinggal satu atap dan juga satu rumah ini tidak pernah melakukan komunikasi serta kegiatan bersama, sehingga masing-masing dari kita ini merasakan kesepian. Dan biasanya rasa kesepian ini mudah sekali dirasakan khususnya untuk para istri. Kenapa? Karena kalau para suami ini biasanya kan bekerja ya, jadi dia tetap melakukan komunikasi interaksi sosial dengan teman-temannya di tempat kerjaan. Akan tetapi seorang istri ini hanya dihadapkan dengan pekerjaan rumah tangga, kemudian kerewelan anak, jadi serasa tidak memiliki teman untuk senantiasa berbagi dan mengeluarkan segala macam unek-unek yang sedang dirasakannya. Dan para istri ini biasanya seringnya memberikan kode-kode saja ya kepada suaminya bahwa dirinya sedang butuh diperhatikan oleh suaminya.
Dan para suami pun ternyata tidak mengerti dengan bahasa kode-kode yang sudah diberikan oleh istrinya, sehingga hal inilah yang menyebabkan kesalahpahaman antara suami dan juga istri. Kita sebagai perempuan harus belajar untuk mengkomunikasikan apa yang diharapkan dari pasangan kita dan bantuan seperti apa yang harus dilakukan oleh pasangan agar membuat kita lebih bahagia dan bisa bersemangat lagi dalam menjalankan peran kita sebagai istri dan juga ibu. Di mana komunikasi ini tentunya harus diperjuangkan ya gitu. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Terkadang kita harus menghadapi berbagai macam karakter suami yang berbeda-beda. Ada suami yang bisa meresponnya langsung baik, atau ada juga suami yang memang kita harus benar-benar pelan-pelan untuk menyampaikan pesan apa yang kita mau. Harus memilih waktu yang tepat, kemudian di saat suami kita tidak punya banyak pikiran, baru kita bisa masuk di situ. Selain itu juga, sebisa mungkin kita menggunakan bahasa yang baik, jadi hindari ketika kita memang masih merasakan marah atau emosi negatif lainnya. Hindari pernyataan-pernyataan yang menyerang, kemudian menyalahkan. Kenapa? Ketika para suami mendapatkan pernyataan yang seperti itu, mereka merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga itu merasa terlukai. Dan akhirnya pesan yang kita sampaikan ini kepada para suami bukannya sampai, tapi mereka langsung membloknya. Lalu pernyataan seperti apa yang harus kita sampaikan kepada pasangan kita? Nah, yang harus kita sampaikan adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung makna bahwa kita ini lemah, kita ini butuh dilindungi sebagai seorang wanita, di mana pernyataan-pernyataan itu akan membuat seorang suami ini merasa dihargai, kemudian merasa menjadi seorang pahlawan bagi wanitanya, dan perasaan ini akan membangkitkan harga dirinya sebagai kepala keluarga. Lalu bentuk pernyataannya ini seperti apa ya gitu. Ini sebagai contoh saja ya. Misalnya ketika kita akan menyampaikan suatu pesan, maka dimulai dengan kalimat bahwa ayah, aku ini ingin bercerita, dan hanya kepada ayah aja kayaknya aku pengen cerita. Kalau sudah bercerita itu rasanya jadi tenang, jadi senang. Dan kemudian kita sampaikanlah pesan yang kita maksud. Nah, itu hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Jadi untuk prakteknya teman-teman bisa cari kalimat yang memang sesuai, yang nyaman untuk digunakan bagi teman-teman untuk disampaikan kepada suaminya. Ketika kita belum juga mendapatkan respon yang baik dari pasangan, saya harap seorang istri ini tidak mudah menyerah, tapi terus mencari cara bagaimana agar komunikasi yang terjalin antara dirinya dan juga pasangannya ini bisa lebih baik dari hari ke hari. Nah, sekarang kita langsung fokus aja ke isi videonya ya teman-teman. Jadi ini aku udah nyampe rumah dan langsung dibersihkan ikan nila yang tadi aku beli. Alhamdulillah yang bersihin dan juga potong-potongnya adalah Pak Suami. Jadi nanti aku tinggal bumbuin aja. Tadi aku beli ikan nila ini seharga 35.000 saja sekilonya, dan aku beli sebanyak 2 kilo. Kalau di tempat teman-teman harganya udah berapa nih harga ikan nila? Nah, kemudian ikannya langsung aku bumbuin aja ya dengan bawang putih, jahe, kunyit, kemudian merica, ketumbar, dan juga garam. Nah, kemudian kita langsung haluskan semua bumbunya. Kemudian kita balur ikannya dengan bumbu. Lakukan terus sampai dengan ikannya habis. Nah, sekarang sudah selesai semua ikannya dibaluri oleh bumbu. Kemudian kita langsung wadah-wadah yang kotornya masukkan ke tempat cuci piring dan kita langsung elap-elap ya. Jadinya aku buat dalam 3 wadah. Jadi satu wadah ini untuk sekali makan. Sekarang kita tutup saja semuanya dan langsung akan saya masukkan semuanya ke dalam freezer.
Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk membersihkan ayamnya. Tadi aku beli ayamnya sebanyak 3 kilo ya. Jadi 2 kilo itu yang pahanya, kemudian 1 kilo sayap semua, dan 1 kilonya lagi aku beli khusus ayam piletnya aja. Lagi-lagi ini yang bersihin alhamdulillah Pak suami. Dan untuk ayam bumbu kuning ini beliau juga yang akan membumbui dengan bumbu racik. Ini Pak suami sedang membumbui ayamnya. Kita bumbui dengan bumbu ayam racik aja ya, karena tadi kita udah capek ke pasar, jadi kita yang simpel-simpel aja untuk bumbuinnya. Sekarang ini Pak suami lagi suka banget masak ayam sendiri, karena beliau ini punya cara untuk masak ayamnya ini tanpa air. Jadi beliau ini baru lihat postingan di Instagram bagaimana caranya memasak ayam tanpa air. Jadi nanti setelah ayam dibumbui dengan bumbu racik ini, kita kasih saja sedikit minyak dan kemudian kita langsung ungkep aja, ditutup. Terus kemudian gunakan dengan api kecil. Jadi kita tunggu saja nanti sampai matang dan empuk, dan ternyata memang hasilnya ini tidak gosong dan juga lebih menyerap bumbunya. Teman-teman bisa cobain ya nanti. Sambil pas suaminya masak, aku mau beres-beresin dapur. Jadi ini adalah wadah-wadahan yang udah aku cuci semalam, tapi belum sempat aku beresin. Jadi aku mau beresin aja langsung masukin ke tempat-tempatnya. Nah, ini Pak suami sedang ngupasin bawang putihnya. Jadi kalaupun misalnya kita masak ayam pakai bumbu racik instan, kita tetap nanti bakalan tambahin dengan bawang putih geprek. Kemudian kita tambahin juga ketumbar bubuk, dan ini tadi dikasih sedikit minyak. Kemudian kita ungkep saja ya. Nah, kemudian ini beliau sedang motong-motong ayam piletnya tipis-tipis. Nanti akan kita masak jadi ayam katsu, ayam steak, dan juga ayam lada hitam. Nah, intinya untuk food preparation kali ini perdagingan, Pak suami itu bertugas untuk cuci, potong-potong. Nanti aku yang bumbuin, kecuali tadi ya ungkep ayam ini beliau yang ngerjain juga. Alhamdulillah, beliau selalu mau terlibat dengan urusan di dapur kalau memang sedang tidak ada kerjaan. Nah, ini sekarang aku lanjut langsung merapihkan tahu kuningnya. Aku tuh suka banget dengan goreng tahu kuning. Teteh Kisa dan suami juga suka, jadi pasti selalu stok tahu kuning ini. Dan tahu kuning yang benar-benar kepake sama aku itu adalah jualannya tetangga aku. Jadi nggak harus ke pasar. Ini udah kepake banget rasanya, dan kalau beli di tempat lain aku kurang suka. Kita belinya hanya 10.000 saja, dapat banyak. Nah, ini sekarang aku lagi bumbuin ayam sayapnya. Jadi ayam sayapnya ini aku potong jadi 3. Bentuknya itu kayak spicy wing fiesta gitu ya. Maaf tadi pas lagi pemotongan gak aku video karena tadi riweuh lagi beres-beres dapur ya. Nah, ini rencananya nanti akan aku masak jadi ayam spicy Korea ala-ala gitu lah ya. Nah, ini tadi udah aku bumbuin dengan garam, merica, penyedap, kemudian bawang putih dan juga jahe, semuanya dihaluskan, terus kemudian dibalurin aja semuanya ya. Sekarang kita tutup saja dan kemudian kita simpan di freezer. Karena udah gerah banget, jadi aku langsung mandi dan lanjut masak. Sekarang ini aku mau masak ayam lada hitam. Bumbunya itu simpel banget. Di sini tinggal iris-iris aja ya. Ada bawang bombay, kemudian bawang putih, bawang merah, tomat, dan cabai. Sebenarnya resep dari ayam lada hitam ini merupakan hasil modifikasi dari resep sapi lada hitam. Ini awal mulanya Teteh Kisa ingin dimasakkan sapi lada hitam, akan tetapi di rumah sedang tidak ada stok daging sapi, dan biasanya kita kalau stok daging sapi itu kan agak terbatas ya, karena memang harganya yang cukup mahal. Dan di kulkas ini sedang ada stok biasa ayam pilet. Akhirnya saya ganti
sapi, daging sapinya dengan daging ayam, dan ternyata hasilnya enak, teman-teman harus coba. Masaknya aku pakai kompor listrik Tori yang cantik, elegan, kemudian hemat listrik dan juga harganya bersahabat. Harga kompor ini sekarang cuman di bawah 300 ribuan saja, padahal dulu aku beli ini hampir 500 ribu rupiah. Wajannya aku pakai wajan kesayangan, wajan Siprus lapisan granit dan anti lengket. Nah, sekarang kita langsung tumis saja perbawangannya. Di sini bawang bombay, bawang putih dan juga bawang merahnya. Perbawangan ini sudah wangi dan juga layu, kita langsung masukkan saja ayam piletnya yang sudah diiris tipis-tipis dan kemudian lebarnya sekitar 3 sentian ya, atau sesuai dengan selera. Kemudian kita masukkan saus tiram, saus teriyaki, dan juga kecap ya. Kemudian kita aduk saja semuanya sampai dengan merata. Kita masukkan sedikit garam karena tadi sudah ada saus teriyaki, saus tiram, dan kecap itu kan ada asinnya ya. Jadi sedikit dulu aja garamnya. Kemudian kita tambahkan juga gula putih. Kemudian kita aduk lagi saja agar tadi garam dan juga gula putihnya tercampur merata. Nah, sekarang kita tutup saja dengan api kecil agar nanti bumbunya meresap ya. Nah, sekarang kita buka tutupnya, kemudian kita aduk-aduk sebentar dan kita masukkan 1 gelas air panas. Kita aduk-aduk kembali. Dan ternyata bila dilihat dari warnanya ini kayaknya masih kurang bumbu ya. Jadi saya tambahkan lagi saus teriyakinya dan juga kecapnya. Kemudian aduk-aduk kembali. Nah, ini ayamnya sudah matang, terus kemudian sudah empuk juga. Airnya sudah menyusut, hanya tinggal sedikit lagi. Sekarang kita langsung masukkan saja. Di sini ada cabai, tomat, dan juga daun bawangnya. Kenapa saya masukkan terakhir-terakhir? Karena saya suka mencium bau cabai, daun bawang, dan juga tomatnya itu masih belum terlalu layu. Jadi masih segar-segar gitu, keciumnya saya suka banget. Tapi itu sesuai selera ya. Kalau misalnya teman-teman mau memasukkannya tadi di awal sih itu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian yang terakhir kita masukkan merica putih bubuknya, kemudian juga lada hitamnya. Lada hitam yang aku beli ini masih dalam bentuk butiran-butiran ya. Kemudian aku haluskan, aku blender. Tapi aku haluskannya ini jangan terlalu halus ya, jadi masih ada gerinjil-gerinjilnya. Dan sekarang kita aduk-aduk saja sampai merica dan juga lada hitamnya tercampur merata. Nah, ini sekarang sudah matang. Sekarang kita matikan saja kompornya. Untuk masakan selanjutnya, di sini aku mau masak tumis labu hijau. Seperti biasa, kita kupas dulu, kemudian nanti kita cuci ya. Setelah itu kita langsung parut. Ini sebenarnya parutannya terlalu kecil karena parutan yang ukurannya lebih besar ini hilang, nggak tahu disimpan di mana, udah dicari. Jadi nggak apa-apa ya, kita pakai parutan yang kecil ini. Nah, sekarang ini kita langsung tumis saja bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Kita tumis sampai dengan layu. Setelah bawangnya layu, kemudian kita masukkan parutan tadi labu hijaunya ya. Bumbunya sih umum-umum aja ya. Aku pakai saus tiram, garam, gula, dan juga penyedap. Seperti biasa, kita langsung aduk-aduk saja sampai semua bumbunya merata dan juga sampai dengan sayurannya matang.
Jadi aku ini kalau makan memang sukanya itu selain harus ada proteinnya juga harus ada sayurannya. Kalau nggak ada tuh serasa ada yang hilang gitu ya. Terus kemudian satu lagi aku suka banget ada pedas. Walaupun pedasnya itu nggak pedas banget, pedas dikit aja aku udah suka. Malahan kalau terlalu pedas aku ini serasa tidak bisa menikmati makanannya. Jadi cukup pedasnya anget-anget aja gitu ya. Itu kayaknya udah enak banget, alhamdulillah. Terus karena kali ini aku udah lapar dan tentunya tadi kegiatannya udah panjang banget ya dari pagi. Dan aku ini gak sempet dan udah capek ya kalau bikin sambal lagi. Jadi akhirnya si tumis ini aku akan kasih cabai genot supaya ada pedes-pedesnya. Nah ini tumisnya juga sudah jadi, alhamdulillah nikmat banget. Yuk mari kita langsung makan. Nasi anget kita tambahin dengan tadi ayam lada hitamnya. Kemudian kita tambah juga dengan tumis sayurannya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah nikmat banget makanku hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton videoku kali ini. Mudah-mudahan video yang aku hadirkan ini bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.